Shenwuji, meus pais ameaçaram se matar para me forçar a casar. Nosso filho é chamado de bastardo. 5 anos se passaram. Se não voltar logo, eu não aguento mais. Seguiremos o líder da alma do dragão. Dispensar. Líder, a senhora está sendo forçada a noivar com Li Zihao. A festa é hoje à noite, no Grand Hotel Jiangnan. Eu falhei com você por 5 anos, Yanran. Desta vez não vou deixar você sofrer mais. Em marcha. Sim, senhor. Caros convidados, amigos e familiares, é um prazer recebê-los no noivado do Sr. Li Zihao e da senhorita Xu Yangran. Obrigado a todos. Coitada da Xu Yangran. 5 anos atrás, ela foi desonrada por um mendigo e ainda teve um filho bastardo. A mãe dela é uma interesseira e forçou a filha a casar com aquele canalha do Li Zihao. Deixe, para evitar o casamento, a Xu Yangran não come há 2 dias. Apresentador, comece logo. A seguir, a cerimônia de noivado do Sr. Li Zihao e da senhorita Xu Yangran começa agora. Parem com isso. O que está fazendo? O noivado de hoje não passa de uma farsa de palhaços. Xu Yangran é minha. Todos podem se retirar. É o mendigo de 5 anos atrás. Como ousa voltar e desafiar o jovem mestre Li? Maafkan aku. Aku datang terlambat. Kau kemana? Kamu tahu di mana aku lewatin 5 tahun ini? Dasar gelandangan gak guna. Masih berani kamu temuin putriku. Gara-gara kamu, keluarga kita jadi bahan tertawaan. Aku akan buat Rania bahagia. Kamu? Hah, kamu pikir tahu siapa? Tahu kapan pas? Putriku akan bertunangan dengan Liam Jaya, putra dari Gu. Ian, kamu bahkan gak pantas bersiang sepatunya. Bangsat. Aku cuma bilang sekali, lepaskan Rania. Hah? Gimana kalau aku nggak mau? Kalau gitu, akan kuberi pelajaran. Awas. Kamu itu nggak berhak ngajarin aku. Kamu mau morokin aku ya? Semuanya, sampah ini mau merebut pelampin. Royok dia sampai mati. Chandra, lari, nanti kamu dibunuh. Gerombolan seperti ini tidak cukup untuk membuatku takut. Cih, sombong terus saja. Kamu itu cuma bisa omong besar. Bisa apa? Oh iya, kau datang untuk pernikahan. Nikah, kau tak layak. Siapa yang berani maju? Loh, Lim Jaya, kenapa? Dia musik siapa sih? Kayak dia pertunangannya batal. Kita pergi dulu. Batal nikah dengan Liam Jaya. Dia takkan nikahi jember sepertimu. Halo, Bibi Wang, udah jemput Tita. Apa? Gawat, Mama suruh bawa Tita ke Sarah Susamto. Kecil-kecil udah jahat. Sama kayak ayahmu, pecingan kecil. Ngapain? Kita, ayah sudah pulang. Kau kira siapa? Oh, gembernya keluarga Su. Janji sama ayah, jangan ngintip ya. Sayang, ayo kita pulang bersama ayah dan ibu. Lihat saja, kalian takkan bisa masuk keluarga Su.
Wah? Apa? Sarah dan Limbot. Wah. Bawa orang dari agensi Nanyang buat bikin onar. Kontraknya diputus. Apa? Mereka mau habisi kita. Udah, aku harus ke Trento sekarang. Ya, Mam. Ayah ikut denganmu. Ya, Nan, aku ikut juga. Payah. Ikut malah bikin gunyah. Halo Tuan King, berhubung Anda sekarang menjabat sebagai ketua baru, Commodore, saya ingin Anda yang menangani masalah di agensi Yanam itu. Ayo, cepat, hancurkan semuanya. Nona Zara, kamu di sini. Tenang aja, karena kamu udah usir keluarga Suyanan dari keluarga Su, aku nggak akan ganggu kamu. Woi, apa yang belum saja? Cepat gerak. Lei Xiao, apa yang kamu lakukan? Kalian datang pada waktu yang sangat tepat. Suruh mereka semua bersujud dan minta maaf. Baru akan kulepaskan kalian. Dasar sekumpulan sampah yang sudah diusir oleh grup Su. Tunggu saja. Kalau begitu, bagaimana kalau aku yang menuntutnya? Chandra Wicaksono, kamu itu miskin. Kamu bisa apa? Ramai juga di sini. Saya Zhao Bintang, Wakil Manajer Pemasaran, Grup Henmao. Aku datang untuk membahas kerjasama dengan agensi Yulan. Perusahaan mereka bangkrut. Masih mau kerjasama? Benar. Hari ini aku atas nama Grup Hengmao mengumumkan, kami tidak akan bekerja sama lagi dengan Grup Su. So Yiran, kamu sengaja mempermalukanku. Ingat ya, di rapat tender minggu depan, aku pasti akan membuatmu kalah. Wakil Manager Zhao, soal grup Hengmao hari ini, pastian bahkan. Oh iya, saya hanya kebetulan kenal beberapa orang, jadi saya bantu sedikit. Jadi, kamu yang bantu. Tadi asisten He bahkan mengganggu ke wakil manajer Val. Bukan Pak Val, masa kamu? Dikundang gini yang deraskan? Sudah tutup mulutmu. Dasar tidak berguna. Manager Zhao, kenapa Anda kepilih? Oh, saya kesini sebenarnya mau mengajak Kiran untuk makan malam. Kira-kira kamu bersedia menemaniku? Rania, duduk. Chandra Wicaksono, kamu nggak tahu malu ya? Disuruh Rania, kamu datang? Orang Udik belum pernah lihat ya? Nambah satu orang tidak masalah. Pesan aja susu kamu. Pelayan, beri dia menu. Anda mau pesan apa? Yakult itu zat yang sangat ajaib. Dan aku yakin kalau itu sebetulnya bahasa Rusia. Iya, fasih seperti bahasa ibu saya. Keluar sekarang. Rania, kamu nggak mau kasih ke manajer Zhao hari ini? Manajer pemasaran bisa pengaruhi kerjasama grup handmade. Aku minta bantuan manajer umum. Aku disuruh cepat pulang ke rumah Su sekarang. Hah? Apa? Hakara tender. Baik, aku segera kembali sekarang. Ketua Kamat Dagang dan Industri yang baru telah mengumumkan akan mengadakan sebuah rapat tender. Hanya dalam waktu 1 minggu. Kita, keluarga Su, wajib mendapatkan rencana berbentuk nada itu untuk bisa masuk. Apa keluarga Su kita tidak diundang? Kudengar banyak grup lain sudah dapat. Diam semua. Sekarang kita harus cari jalan keluar. Aku punya rencananya. itu hanya rencana palsu. Tidak ada yang perlu dirayakan. Bodoh, ngomong apa kamu? Kamu tahu rencana nada itu apa? Tutup mulutmu. Gak malu apa? Udah. Sepupu, urus tuh suamimu yang bodoh. Kalian bahkan gak layak untuk menghadiri penawaran ini. Cukup sudah. Benar-benar tak tahu malu. Keluar. Sekarang. Raja Serigala mengirim rencana emas hitam. Rencana ini bisa masuk ke mana saja. Seluruh kamar beden. Rencana ini dari temanku. Dia punya lebih. Bagus. Saudaraku ini memang selalu bisa diandalkan.
Angka saja. Tidak seperti mereka yang hanya pura-pura kaya. Bagaikan langit dan bumi. Masih di sini? Sampah yang diusir keluarga Shu. Beraninya kalian datang ke sini. Kalian boleh masuk ke sini? Sudahlah. Biar kutunjukkan pada kalian seperti apa kalangan bangsawan yang sebenarnya. Beraninya palsukan rencana ini. Pergi sana. Kami dari perusahaan Su. Rencana emas hitam ini dikasih sama Presdir. Berapa? Jangan uji kesabaranku. Bu, ya, ayo masuk. Si Pekundang ngapain? Selamat datang, Kuan Chen. Kok Hipaya itu masuk? Kita enggak. Udah ku bilang pergi. Elania, nah, apa Nemek boleh ikut masuk juga? Hai, Yonik. Oi, kalian mau dihajar lagi? Bagaimana caranya kalian bisa masuk? Penjaga di sini nggak punya otak ya? Proyek hari ini adalah perikanan. Sudah aku peringatkan. Begitu aku dapat proyek ini, aku akan pimpin industri ikan. Saat itu tiba, apa yang kalian advertising masih akan ada? Saranku, segera urus kebangkrutan kalian. Hempitan. Sombong sekali kamu. Turunan siapa? Dengar, kontrak hari ini milik istriku. Mimpi saja terus. Aku tak tahu bagaimana hewan liar seperti kalian bisa... para penjaga, cepat periksa kredensial akses mereka. Sekarang juga. Orang-orang ini mencuri data. Sekali lagi membuat keributan. Kalian semua keluar. Selamat datang di pertemuan penawaran Ketua Kamar Dagang baru. Untuk penawaran ini, silahkan ajukan penawaranmu ke dalam kotak surat yang disediakan. Nanti saya sendiri yang akan memeriksanya. Kamu siapa? Ini mau menyogok. Gak bawa hadiah ya? Oh iya, kamu kan memang miskin. Perusahaanmu sudah mau bangkrut ya kan? Perlu aku bilang ayahmu soal ini? Tenang saja. Ini bisa disebut hadiah. Bodoh, lupain. Tenang aja, Ma. Kali ini tidak masalah. Jangan panggil mama, aku bisa mati. Sambut Ketua Raja Serigala ke atas panggung. Proposal penawaran ini berisi tidak menyertakan hadiah apapun. Juga nggak ada materi promosi perusahaan, melainkan isinya hanyalah sebuah koin kuno. Bodoh sekali. Ini jelas-jelas tidak menghormati ketua. Awas Raja Serigala, perusahaan mau pasti bangkrut. Imam, kamu sudah hancurkan keluarga Su kali ini. Koin tua ini, tenangan dari medan perang barat daya. Setiap kali melihat koin ini, saya teringat akan semua rekan seperjuangan saya dulu. Oleh karena itu, saya telah memutuskan untuk memberikan kontrak iklan kepada Yanran Advertising.
Masa cuma gara-gara koin tua bisa dapat kontak? Ku dengar ketua pensiunan dari Wilayah Barat Daya. Ya iya. Cuma satu koin bisa menang. Nggak saya yang lain, udah rugi sia-sia. Betul. Kartu bank itu pasti isinya uang semua. Kesuksesan ini berkat Wicaksono. Dia yang urus. Hebat sekali. Selain itu, grup Lim mencoba menyuap kami dengan uang. Pakai amplop. Dan mau menjebak grup Universal. Maka saya nyatakan, keluarga Lee dikeluarkan. Semua kerjasama dibatalkan. Ketua, apa maksudmu? Lami nggak terima. Kau takut kami menuduhmu pilih kasih pada Yandran Advertising? Nggak pernah dengar Yandran Advertising. Grup Liem kan pemimpin industrinya. Kenapa bukan mereka? Pasti ada main curang. Oh, jadi seleksi pribadi ini ternyata cuma sandiwara. Apa jangan-jangan ketua serigala ini selingkuh sama Rania dari keluarga Susanto? Cukup. Oh, menantu tak berguna keluarga Susanto. Menggongkol lagi. Rania Susanto, lebih baik kau urus anjingmu itu. Anda sebaiknya ingat, ini wilayah siapa? Petugas, usil pada pembuat onar ini. Sekarang juga. Ayo, cepat. Hei, jangan coba-coba sentuh aku. Keluar, cepat pergi dari sini. Lepaskan aku, jangan sentuh-sentuh. Lepaskan aku. Singkirkan tanganmu. Keluar. Curang. Semua proyek ini pasti sudah. Sepingan. Manager Frank, aku tahu Yanan Advertising. Dapat pinjaman dari Bank Kristal Hitam. Tolak pinjamannya. Dan semua proyek pendanaan grup Liam. Buat kamu. Tenang aja, Direktur Liam. Aku jamin wanita margasu itu nggak akan dapat pinjaman dari Bank Kristal Hitam. Ayo. Mana Gilfeng? Kita sudah sepakat. Kita kan sudah deal. Kamu jadi masalah sama orang yang salah. Risikonya setinggi itu. Mana mungkin saya setuju. Kecuali kalau Nona Su bersedia menemani saya untuk 1 malam. Bisa aku pertimbangkan lagi. Bajingan tak tahu malu. Satpam? Mana Satpam? Cepat usir orang gila ini keluar dari sini. Sip. Wanita murahan ini coba merayuku agar pinjamannya aku setujui. Waktu saya tolak, dia malah langsung menyerang saya. Wanita ini gila sekali. Kau sungguh hina. Mama, kamu... Pinjamannya, biar aku yang urus. Suruh direktur bank kalian temui aku. Satu apaan sih? Kartu hitam. Cuma agensi iklan kecil. Gimana mungkin kamu punya kartu hitam melangkah Bank Kristal Hitam? Palsu. Nanti kalau polisi datang, kalian semua nggak akan bisa kabur. Oi, kamu dapat kartu ini dari mana? Agak apa ini? Berani sekali buat onar di Bank Kristal Hitam. Direktur, orang ini suruh saya kasih kartu ini. Dan suruh Bapak menemuinya. Bodoh, beraninya kamu menyinggung tamu kartu hitam. Pinjaman 2 juta dari perusahaan Anda. Bank kami akan mempercepat prosesnya. Kalau tidak ada kendala lain, BEM seharusnya cair malam ini. Secepat ini? Cucu salahku. Kartu hitam itu dari mana? Kalau ku bilang punyaku, kamu percaya? Jangan sombong. Kalau kamu VIP Bank Kristal Hitam, kamu bakal ngilang 5 tahun? Dengar semuanya. Ada kabar gembira. Grup Kosmos yang didirikan oleh Wolf King, Ketua, sekarang sudah dibuka. dan kita akan segera menandatangani kontrak kerjasama dengan Grup Kosmos. Masa depan perusahaan kita sudah pasti akan semakin jaya. Untuk kesempatan kali ini, kita patut berterima kasih atas segala jeripayah Nia. Grania, bagaimana kalau kontrak kemenangan ini kamu serahkan saja, berikan kontraknya pada Zara? Tunggu, Bu. Apa maksud dari semua ini? Kesempatan sebesar ini, Rania, memangnya bisa urus sendiri. Tentu saja aku yang akan wakili grup Su. Akan kuselesaikan. Tapi Rania melainnya benar adil. Rania,
Kamu itu kan anak yang baik. Nenek sudah tua. Nenek percaya kamu akan ambil keputusan yang benar. Yang terbaik. Nenek. Selain Rania, tidak ada seorang pun yang boleh. Kontrak ini miliknya. Konyol, kamu pikir bisa melarangnya? Ini rapat grup Su. Apa urusanmu, pecundang? Jen Wuji, kapan kamu mau buang sifat sombongmu itu? Sikap sombongmu itu? Pergi dari sini. Gawat, semua mitra mau batalkan kontrak. Apa? Pak Su, perusahaan kami tidak bisa lagi bekerja sama dengan Anda. Nanti kami juga bisa celaka. Ayah, sebenarnya ada apa? Liam Jack Nico, ayahnya, dia akan segera menjabat sebagai sekretaris ekonomi di Jiangnan. Dia sudah menegaskan, tidak ada perusahaan yang boleh bekerja sama dengan grup Su. Kalau mau kuampuni, caranya cuma satu. Pertama, semua keluarga Su harus berlutut, tunduk. Kedua, Rania Susanto jadi wanita simpananku. Kalau tidak, maka bersiaplah, karena grup Su akan segera berakhir. Kita singgung keluarga Lim. Gimana? Cuma karena seorang Lim Jack Nico kalian takut, biar aku yang urus. Kamu? Bahkan Deng Serigala pun tunduk. Kamu siapa? Rania, cepat bawa Chandra dan ibumu pergi dari sini. Urusan perusahaan biar ayah yang urus. Tenang, biar aku yang selesaikan masalah ini. Bencana sudah di depan mata. Kamu masih sombong? Tak berguna. Jaminanmu apa? Ini akan membawa bencana. Chandra, kamu jangan ikut campur. Kamu baru di sini, tak punya. Kamu tak bisa lawan keluarga Lim. Halo? Iya, baik. Saya akan segera menuju ke sana. Rania, kamu mau kemana? Tunggu, aku ikut denganmu. Tera-tera kalian menyinggung Tuan Li. Sudah terlambat. Kita harus turuti perintah keluarga Li. Kenapa harus dengar kamu? Aku sudah bilang, aku akan urus masalah Li. Zero, aku sudah kembali. Yuda, akhirnya. Aku langsung ditelepon begitu mendadak. Benar-benar kakak iparmu memukulmu. Iya, pecundang ini memukulku. Kamu. Benar, itu aku. Pacarmu perlu diberi pelajaran. Hajar dia. Kalian ambil kontrak istriku dan gak mau tanda tangan. Kembalikan sekarang. Zara, ayo kita pulang. Cepat, biarkan aku masuk. Dasar lancang. Awas ya, kau panggil satpam. Patahkan katimu. Kenapa pergi? Aku mau wawancara. Suamiku Wavim Alter. Ku bilang juga, posisi sekretaris ini meipu. Siapa bilang dia mau jadi sekretaris? Sombong banget. Kamu bentak siapa? Satpam! Usir mereka berdua dari sini. Chandra, kamu duluan. Tenang aja, pakai orang dalam kok bisa terang-terangan begini. Aku mau lihat siapa yang berani ngusir aku dari sini. Ada apa ini? Direktur Lang, mereka gagal wawancara. Mereka bikin onar. Tolong saya, Pak. Kurang ajar. Berani nggak kamu? Nggak punya mata ya? Beliau ini adalah pimpinan grup Universal kita, Pak Chandra Wicaksono. Kamu saya pecat. Sekarang bawa istrimu dan pergi dari sini. Satpam, cepat usir mereka berdua keluar. Kak Chandra, kamu beneran pimpinan di sini? Tentu saja. Cari orang untuk bimbing dia sampai bisa kerja. Bawa dia ke ruanganku. Aku tunggu di kantormu ya. Baik, Pak. Etua, aku bahkan gak bisa urus pembukuan. Mengelola grup itu kelemahanku. Jangan terulang lagi. Hari ini kamu ketemu orang dari grup Su. Benar, mereka bahkan menindas istri ketua Legiun Jiwa Naga Kipa. Hari ini, aku akan buat mereka membayarnya. Kerja bagus.
Aku akan buat mereka datang minta maaf hari ini. Tua, ini kontraknya. Kapan Anda mau tanda tangan? Kamu siapa? Aku kenal kamu. Saya Viro dari grup So. Asistenku sudah menyerahkan kontraknya kepada Rania Susanto. Memangnya kamu itu siapa? Pantas bahas kontrak ini bidanku. Rania Susanto sepupuku. Atau saya yang teken. Sama saja kan? Jangan terus-terusan bawa nama keluarga Su. Aku sudah bilang ke semua orang, petinggi kota, kalau aku hanya kerjasama dengan Rania Susanto. Atau kamu sengaja mau mempermalukan aku, ha? Dengar, biar ku perjelas satu hal. Kalau Rania Susanto tidak datang sendiri, kontraknya batal. Aku harus minta bantuan nenek. Nenek yang undang mereka kembali ke keluarga Su dan pulihkan di grup Su. Mood ibu lagi jelek, diam aja. Si Alan, beraninya kembali. Bukankah katamu Zana tak bisa pegang ponta? Perlu bukti? Keluarga kita pasti jadi bahan tertawaan. Sudah kubilang, mereka nggak akan bisa tanda tanam kontrak ini. Terus aja bohong. Nggak bisa tanda-tangan. Keamanan dan ngawur ya. Meme, Nenekmu. Kalian datang cuma mau permalukan keluarga kami? Maksudnya apa ya? Kami datang berharap Rania bisa bantu grup XO mendapatkan kontraknya. Kak, kalau kakak bisa bantu kami tanda tangan kontrak, aku langsung kasih keluargamu 1 juta. Kamu nggak bisa urus sendiri. Rania, soal yang tadi, nenek minta maaf. Baiklah, kalau kamu memang setuju, maka nenek akan secara resmi mengangkatmu sebagai direktur pemasaran. Direktur pemasaran, cuma di bawah wakil presdir. Kami setuju. Oji, kau tahu mereka bakal datang minta maaf? Aku cuma nebak. Kamu hebat. Chairman Wolfkin pasti lihat bakatmu. Hanya denganmu. Terima kasih, Chairman. Sebuah kehormatan bekerja sama dengan Anda. Justru kami yang terhormat. Tentu saja, apalagi dengan mitra sehebat Nona Su. Harus ada janji dulu. Pergi. Pak, saya tak bisa hentikan dia. Wah, kebetulan semua di sini. Mau teh? Bagus, bagus. Tehnya memang enak. Chairman Wolfking. Kamu tahu kan ayahku sekarang? Sekretaris jenderal. Dengar, hentikan semua kerjasama dengan grup Su sekarang juga. Kalau tidak, grup Universal milikmu itu akan lenyap selamanya. Kamu sedang mengancam saya. Jangan kira ayahmu naik jabatan, kamu bisa seenaknya. Kalau kamu terus begini, bisnis keluarga Liumudi, jangan akan kuhancurkan. Panggil keamanan, buang sampah ini keluar. Wih, Caksono, kenapa Raja Serigala baik banget sama kita? Dia bisa pak bekerja sama dengan kita. Nggak perlu bikin keluarga marah. Lagi pula, untuk grup universal, nggak ada pengaruhnya. Hania, beberapa keuntungan itu nggak cuma yang terlihat. Bukannya Raja Serigala sendiri yang bilang, kamu itu partner langka. Halo Vivi, ada apa nih? Selamat ulang tahun untuk Rania. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Rania, Chen itu dari keluarga kaya. Dia juga tulus. Dan ingat ulang tahunmu, dia juga siapkan pestamu. Jauh lebih baik daripada gelandangan itu, kan? Yang juga bisa bikin mama marah. Serius? Ini suaminya Rania? Gelandangan yang hilang 5 tahun itu?
Orang kayak gini pantas buat Rania. Aku nggak ngerti deh sama Rania. Sudah, dia itu ayahnya Pita. Cukup. Oke, sudah cukup. Bintang utamanya sudah datang. Ayo, kita upload sekarang. Rania, ini hadiah ulang tahun spesial untukmu. Semoga kamu suka ya. Wow, Rania. Ini kan tas edisi terbatas. Zal Bintang benar-benar tulus sama kamu. Enggak, hadiah ini terlalu mahal. Aku nggak bisa terima. Sudah, anggap saja ini cuma hadiah biasa kok. Zal Bintang suka banget sama kamu. Aku jadi iri. Sebagai pacarnya Rania, kamu siapin hadiah apa? Lihat penampilannya. Mana mungkin dia bisa beli hadiah mahal? Jangan-jangan dia bahkan nggak ingat hari ulang tahunnya Rania. Kalau memangnya kamu nggak bisa beli hadiah, bilang saja terus terang. Jangan buang waktu kami. Kata siapa yang gak bawa hadiah? Rania, selamat ulang tahun. Chandra Wicaksono. Jadi cuma gelang palsu ini yang kamu keluarkan. Memberikan hadiah seperti itu, apa kamu tidak punya rasa malu? Betul. Gelang ini bukan giok asli. Gelang kaca ini paling harganya nggak sampai 100 yuan kan? Ada Rania sudah percaya dan membelamu. Karena kamu udah siapin hadiah. Enggak niat banget sih. Kamu tak malu. Tapi Rania malu. Nggak apa-apa kok. Aku udah seneng Wicaksono. Ingat ulang tahunku. Aku sudah senang. Tuan Zhou Bintang, selamat datang. Terima kasih banyak atas kedatangannya. Untuk merayakan, hidangan ulang tahun ini adalah traktiran dari kami. Dan kami ucapkan selamat ulang tahun untuk istri Anda. Kamu salah orang. Jelas-jelas aku yang ngadain pesta di sini. Pembayaran Anda tadi. Sudah kami ganti 2 kali lipat. Gak mungkin. Aku laporin. Aku bakal laporin kalian. Ada apa sih? Gap, aku suka banget sama gelangmu. Boleh ku beli? Harga berapapun, asal kau mau. Dengan ini kan cuma kerajinan tangan. Paling berapa? Hah? Gelang ini itu Diok Imperial Green langka. Disebut jamrut. Kualitas sebagus ini, harganya puluhan juta. Imperial Green. Puluhan juta? Jadi gelang ini benar semahal itu? Mohon maaf, ini hadiah ulang tahun untuk istri saya. Asli atau tidak, saya tetap tidak akan menjualnya. Baik, maaf mengganggu. So, Bintang, hadiah ini terlalu mahal. Maaf, tak bisa ku terima. Sudah malam. Waktunya Pipa tidur. Ayo pergi. Denger gak? Marketing punya direktur baru. Serius, tak ada info. Oh, Kak Rania rupanya. Kamu nggak mungkin ingkar janji kan? Ya jelas masih berlaku dong. Mulai hari ini, urusan pemasaran akan ditangani orang lain. Kamu santai dan nikmati aja. Mobil demo itu kembalikan ke perusahaan. Perusahaan akan kasih kamu ongkos bus sebesar kering tajuan. Kamu! Longhun, saya baru dapat kabar. Nyonya... Segera batalkan kontrak dengan grup Su. Selain itu, siapkan 1 mobil mewah untukku. Siap. Sayang, mau makan apa? Ayah beliin ya. Loh, sudah pula. Nona Rania yang terhormat nggak punya mobil. Nih, koin 1 yuan buat naik bus. Siapa bilang istriku tak bermobil? Mar. Rio. Nona Rania yang cantik. Boleh aku antar pulang? Tentu. Chandra Wicaksono pamer ya. Sewa mobil ini pasti habis semua tabunganmu. Sewa atau beli, apa urusanmu? Nggak perlu kujelaskan. Dan aku beritahu kamu, kami nggak mau jabatan direktur pemasaran lagi. Wuji, kamu seharusnya nggak bilang begitu tadi. Memang pekerjaanku lagi ada masalah.
Tapi aku bisa hasilkan uang tambahan untuk keluarga kita. Aku kembali. Tak ada yang boleh ganggu istriku. Mereka harus datang mengundangmu. Kalau enggak, jangan kembali ke perusahaan itu. Tapi mobilnya mahal banget. Kalau sampai lecet gimana? Gimana? Udah, cepat kembalikan surat mobilnya. Sudah aku beli, kenapa dibalikin? Kamu dapat uang dari mana? Aku tahu kok niatmu baik. Tapi ini sewaan. Pasti semua tabunganmu habis. Iya, nanti gue balikin. Kuduga, Vera Susanto ya, biar dapat Yandran. Mobil Yandran ditarik terang-terangan. Ini nggak bikin Yandran malu, ha? Semua ini salahmu. Dasar tak berguna. Kau bikin anakku menderita. Ma, udah nggak apa-apa. Uji sudah. Bantuin aku berhenti kerja. Apa? Memangnya itu cuma jabatan? Gajinya jutaan per tahun. Kenapa dia harus berhenti kerja karena kamu? Aku yang jamin. Mereka akan datang sendiri mengundang Yanban kembali. Sudah. Jangan bicara lagi. Kok di sini? Kak, soal yang tadi pagi, aku minta maaf deh. Jangan dendam sama aku ya. Sudahlah. Uji bisa nebak Raja. Mereka datang. Yanran, adikmu Sarah itu memang terlalu gegabah. Grup Serigala menolak menghormati perjanjian kita. Dan ini merupakan kerugian yang sangat besar bagi grup kita. Lihatlah. Biar kami yang minta maaf atas nama Zara. Yanran, kami sangat berharap kamu mau kembali menjabat sebagai direktur pemasaran. Kok si bodoh itu tahu Nyonya Besar akan minta maaf langsung? Ya, baiklah. Lidahai. Dia itu seniorku waktu aku di militer dulu. Sudah lama nggak ketemu temanku ini. Kontrak pasokan herbal ini Anda tangani. Baik, saya mengerti. Ketua, perlukah kita beritahu beliau bahwa Anda yang telah membantunya? Tidak perlu. Uji, Dahai. Wah, senang sekali bisa ketemu kamu di sini. Kapan kamu pulang, bocah? Aku sudah pensiun. Aku baru aja pulang. Gak tahu kesepakatan sama perusahaan Huanyu ini. Berhasil nggak? Kalau sampai gagal, kita benar-benar habis. Kak Dahai, sepertinya kamu lagi ada masalah ya? Ini apa-apa kok. Ayo, cepat. Nggak baik kalau kita telat. Wicaksono, sudah lama kita nggak ketemu. Malam ini aku ada janji makan malam. Ikut aku aja yuk. Ikut aku temui beberapa rekan bisnis. Dulu kamu itu jago minum seangkatan. Siap. Ayo, langsung habiskan. Maaf, sudah membuat semua orang yang menunggu. Lah, ketemu lagi. Lidahai, daripada berlama-lama, ayo langsung bahas soal kerjasamanya. Siapa bocah ini? Dia teman baik saya dari militer, Chandra Wicaksono. Karena kalian sudah datang terlambat, minum dulu semua yang ada di meja. Harus kalian berdua sebagai pasangan. Baru kita bahas bisnis. Presidential, istri saya nggak bisa minum. Biar saya saja yang minum untuk kami berdua. Tidak. Biar saya yang gantikan kata ipar bersulang dengan Presdircal. Oke. Agenda kita, kerjasama pasokan herbal dengan grup Universal. Awalnya sepakat 30%. Sekarang, karena pasar lagi jelek, matamu 10%. Pak Chow, ini nggak bisa. Profitnya udah tipis. Dipotong 10% lagi, kami jadi tidak untung. Pak Chow, ini nggak bisa. Kita akan sepakat 30%. Coba kalian pikir, tanpa saya, siapa yang mau tanda tangan perjanjian ini dalam kalian? Tidak mau? Ya sudah, di luar sana banyak penjual herbal yang mau bisnis dengan saya.
Pak Chow, habis minum, Anda mau ingkar janji? Kau pikir siapa kau? Apa hakmu untuk bicara di sini? Tadi Anda bilang grup Universal nggak akan kerjasama dengan Libahai, benar? Kamu selidiki aja. Tanpa saya, apa kalian benar-benar bisa tanda tangan? Aku akan sujud padamu, lidah. Dahai, loudspeaker. Halo, apa benar ini dengan Bapak Ali Bahai? Saya Raja Serigala. Selamat, perusahaan Anda telah memenangkan tender proyek pasokan obat dari kami. Silakan datang besok untuk menandatangani kontraknya. Halo, Presiden Lang. Betul, ini saya Chow Ming Wang, Mbak. Iya, benar. Chow Ming Wang, kamu ini terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Mulai hari ini, grup Universal nggak akan ada urusan bisnis denganmu. Presiden, jangan. Coba ulangi sekali lagi. Apa yang barusan kau bilang? Memangnya kamu pikir dengan dapat kerjasama dari grup Universal, Kamu bisa hebat. Kamu pikir kamu siapa? Maaf semuanya, jalanan macet parah tadi, jadi saya agak telat. Aku telat. Wah Presidio, ini untuk Bapak. Benar ya, Nak? Pinjaman perusahaanmu itu saya bisa saja perpanjang sampai tahun depan. Tapi saya juga bisa menghentikan pinjamanmu itu besok pagi. Beraninya kamu lawan Presiden Chow? Suamiku nggak bermaksud menyinggung Presiden Chow. Pak Liu, saya tak bermaksud singgung Presiden Chow. Ini salah paham soal pinjaman. Saya mohon Pak, tolonglah bantu kami. Hidup mati saya bergantung pada dana ini. Baiklah, soal itu Presiden Chow memang sudah memberitahu saya. Kalau begitu, sekarang saya akan berikan kamu dua pilihan. Pertama, suruh bocah ini berlutut sekarang dan minta maaf yang benar pada Pak Chow. Lalu yang kedua, istrimu yang cantik itu, suruh dia duduk di sini menemaniku. Kita minum-minum bersenang-senang. Pak Chow, Liu, ini teman saya. Demi aku, lupakan saja masalah ini. Hai, duduk. Ban kristal hitam itu punya kamu. Bisa hentikan pinjaman. Bocah, kau dengarkan aku baik-baik. Di dunia keuangan Jiangmen, memangnya siapa yang tidak kenal saya? Hanya dengan satu gerakan jariku, pendanaan perusahaan Lidahai akan langsung putus. Seketika, Lidahai tunggu saja surat panggilan pengadilan. Wicaksono, kamu pergi saja. Biar aku yang urus ini. Paling parah, aku berlutut minta maaf. Kahai, aku tak akan pergi. Masalah ini, biar aku yang selesaikan. Canda. Pak Liu itu berkuasa. Kamu pergi dulu. Biar aku yang urus. Tak perlu. Masalah kecil. Anda Pak Dirut Liu kan? Bagaimana kalau ternyata aku bisa membuat pinjaman Kak Hai diperpanjang? Bocah, memangnya kamu siapa bisa bantu dia? Dengar aku. Aku bilang, sekarang juga berlutut dan minta maaf pada Pak Chow. Sekarang masih belum terlambat. Kau tunggu saja apa yang akan terjadi. Baiklah bocah, aku akan menunggumu di sini seharian ini. Aku tidak akan kemana-mana. Coba kita lihat, orang penting mana yang bisa kamu bawa ke sini? Oke. Wah, ini kan Direktur Zhao. Direktur Zhao. Aduh, Direktur Zhao. Ada perlu apa Anda ke sini? Wah, Wakil Direktur Liu ini memang benar-benar berpengaruh ya. Sampai Direktur Zhao datang sendiri. Saya, Chow Ming Wang, benar-benar merasa sangat tersanjung. Mengenai masalah Lidahai itu, sebenarnya Anda cukup menugaskan orang. Anda sampai harus datang sendiri. Ini benar-benar membuat saya merasa sangat terhormat. Memangnya kamu pikir kamu siapa, ha?
Beraninya kalian menyinggung Tuan Chen? Maaf Tuan Chen, saya terlambat. Tenang saja soal kontrak lidahai. Saya jamin akan saya urus sendiri. Bagus, terima kasih. Tuan Chen adalah nasabah kartu hitam teratas Bank Kristal Hitam, VIP. Kalian sudah due ah. Liu Wei, saya umumkan secara resmi. Kau dipecat dari bank ini. Direktur Zhao, tunggu dulu. Apa mungkin ada kesalahpahaman di sini? Salah paham? Chou Mingwang, kamu dan Ryu. Wei, itu sudah sama-sama menindas teman Tuan Chen. Apa? Mulai hari ini, semua cabang bank Kristal Hitam Di kota ini akan menangguhkan seluruh operasi kredit untuk usahamu. Apa kamu tidak dengar? Perlu saya ulangi sekali lagi? Aduh, Pak Zhao, tolong. Saya mohon belas kasihan Anda. Tanpa dukungan dari Bank Kristal Hitam, arus kas perusahaan kami nanti benar-benar akan putus. Kamu nyinggung Tuan Chandra. Itu salahmu. Itu salahmu sendiri. Pak Direktur, seluruh keluarga saya, mereka semua hanya bergantung pada saya. Bapak tidak bisa begitu saja memecat saya. Percuma. Kau singgung siapa? Sudah cukup jelas. Sebenarnya, siapa sih Chandra Wicaksono itu? Tuan Chandra Wicaksono. Kak Chandra, tolonglah. Ini salah saya. Saya benar-benar buta. Sungguh, ini semua hanya kesalahpahaman. Benar kan? Tolonglah lepaskan kami. Apa sih latar belakang anak ini? Presiden bank aja hormat sama dia. Si Alan, kali ini kita benar-benar cari masalah dengan orang yang salah. Chandra, semua ini berkatmu. Aku nggak nyangka kamu sehebat ini sekarang. Bro, aku nggak tahu harus gimana balas budimu. Kak Hai, kita saudara nggak usah sungkan. Bro, berulang lagi. Minum sepuasnya. Tuan Chandra, silahkan nikmati hidangannya. Saya tidak akan ganggu. Kalau ada apa-apa, hubungi saya. Makasih. Oke, silakan. Pak Zhao, jangan pergi. Pak Zhao, tunggu. Yang mulia. Tuan Budali, semua sudah kami siapkan sesuai perintah Anda. Bajingan Chandra Wicaksono itu, lagi dan lagi, selalu merusak rencanaku. Ramia Susanto, coba kita lihat. Kali ini, kemana lagi kau akan lari? Dong Bun, aku baru dapat kabar. Kakak ipar diculik sama anak buah Lim Jaya. Di mana dia sekarang? Di ring tinju bawah tanah pinggiran timur. Hayo. Cepat, ayo cepat. Brengsek, aku udah pasang besar buat kamu, tahu? Bunuh dia. Ayo, bunuh dia. Bunuh dia sekarang. Bunuh dia. Rania Susanto, aku cinta kamu. Tapi kenapa kamu malah memilih si bajingan itu? Aku hidup udah 20 tahun lebih. Seumur hidupku, aku belum pernah sehina ini. Wicaksono pasti datang. Apa kamu tahu sebenarnya ini di mana? Di sini kumpul petinju bawah tanah terbaik sepota. Masing-masing dari mereka itu iblis haus darah. Chandra Wicaksono kan? Aku sudah menunggunya di sini. Tuan Mudayan, kondisi petinju kita hari ini hebat. Kalau dia sampai berani datang, dia pasti masuk berdiri. Pulang kerbaring. Anda tenang saja, Bos Zhu. Kalau urusan ini berjalan lancar, bagian untukmu pasti tidak akan sedikit. Para petinju, dengar baik-baik. Baiklah, malam ini siapapun yang jadi pemenangnya, maka wanita ini akan menjadi miliknya. Kalian boleh mainin mereka. Itu Nona Su yang ota di hotel kita, kan? Nona Putri, kenal dia? Ular bambu ini terkenal di dunia preman. Kita jangan cari masalah. Tuburmu sudah dikotori oleh sampah itu. Aku jadi malas menyentuhmu lagi. Tapi para petinju itu, mereka buas dan bersemangat. Menurutmu, apa mereka mungkin akan menghancurkanmu?
Ini apa? Minum. Ini akan membuatmu sangat senang. Aku nggak mau. Menindas wanita lemah. Aku benci backingan begini. Apapun masalahmu sama Nona Sul, lepaskan dia sekarang. Gadis ini cantik juga. Cantik juga. Sayang, suka ikut campur urusan orang. Hah? Boleh. Kalau kamu temani aku malam ini, mungkin akan aku pertimbangkan lagi. Kurang ajar. Hajar. Ya. Berani-beraninya kalian berkelahi di tempatku. Orang sekarang nggak tahu aturan. Bagus, Bos Bambu. Hei! Sekalian, ikat dia juga untukku. Baiklah, hari ini salah satu dari kalian berdua akan menemaniku. Dan yang satunya lagi akan kulempar untuk para petarung itu. Sungguh hari yang paling indah. Chandra Wicaksono, akhirnya kau datang. Aku sudah sangat lama menantikanmu di sini. Kamu cari mati. Oh, masa sih? Aku tidak salah dengar kan? Hari ini aku bukan cuma nikmati wanitamu, dan juga kau. Kau akan mati tanpa sisa. Tahu kenapa aku terang-terangan menculik Rania Susanto? Semua itu kulakukan hanya untuk memancingmu datang ke sini. Ayo, serang dia, cepat. Habisi dia sekarang juga. Jangan beri ampun. Terus serang. Ayo. Habisi dia. Jangan berhenti. Ayo, maju. Cepat, habisi dia. This, Raja Tinju. Tak kalah 99 kali. Dan selalu menang KO. Kamu pikir kamu jago berantem? Kita lihat saja seberapa hebat kau. Di depan Raja Tinju. Hei. Dia cantik kan? Mantap. Dengar, asalkan kamu bisa bereskan si Chandra ini, maka malam ini dia akan jadi milikmu. Chandra Wicaksono, mati kau hari ini. Wah, dia beneran ngalahin monster itu. Kuat banget. Monster itu kan juara tinju. Iya, beneran hebat banget. Warsu, hebat. Hajar dia. Kak Chandra, aduh, tolong ampuni nyawaku. Habis itu aku cuma bercanda kok, Kak Chandra. Dengar, saudara kirim beberapa orang ke sasana tinju bawah tanah itu. Cepat, bawa istriku ke rumah sakit sekarang. Dan mengenai si sampah Limjaya itu, pastikan kau membereskannya untukku. Siap, Pak. Ketua, saya ingin melaporkan perihal bawahan kepercayaan Anda yang lain, Habib Sabtu. Baru kembali ke ibu kota. Baiklah, informasinya sudah saya catat. Perbuatanmu malam ini saja sudah cukup membuat kecoak sepertimu membusuk di penjara. Ya. Putri Bulambari, makasih sudah menolongku. Kalau tidak, dah kebayang. Cepat ke rumah sakit. Ya. Kalian berdua, bangun. Kerahkan semua koneksi. Cari tahu soal dia. Nona Putri, penyelidikannya sudah selesai. Pria itu Chandra Wicaksono, menantu tak berguna. Hilang 5 tahun lalu, dan baru kembali. Seluruh keluarga Su sekarang meremehkannya. Menantu tak berguna. Kalau dia memang tak berguna, maka tak ada lagi pahlawan di dunia ini. Tadi dia menyelamatkanku, dan dia membuatku penasaran. Coba kamu selidiki 5 tahun terakhirnya. Apa kegiatannya? Siup. Tuan Chandra, tunggu Tuan Chandra. Permisi Tuan Chandra. Nona Putri meminta saya menghantarkan undangan ini untuk Anda. Keluarga Bai akan mengadakan acara besar beberapa hari lagi, dihadiri oleh para elit.
Diharapkan kedatangan Anda. Baiklah, saya terima undangannya. Terima kasih. Kamu udah sadar, minum air dulu. Kamu diantar pulang dari RS kemarin ya? Sebenarnya ada apa? Kamu bikin kita takut. Aku nggak apa-apa. Aku cuma ingat Liam Jaya pakai pita untuk mengancamku. Dia menjebakku ke arena tinju. Ada seorang wanita cantik yang datang menolongku. Tapi semua pengawalnya langsung dikalahkan. Setelah itu, aku langsung tidak sadarkan diri. Aku tak ingat lagi. Gimana dengan Pita? Pita? Pagi ini Pita lapar dan minta sarapan. Tadi ibu dengar kamu sebut Liam Jaya. Ada apa? Pita ada di rumah dan aman. Kamu ngomong apa sih? Pita bisa kenapa? Grania, jadi maksudmu Liam Jaya culik Pita untuk ancam kamu? Dia mau bikin kamu mabuk. Tapi ku dengar dari tante kalau kamu dan Pita semalam tidur di rumah. Hah? Ada kejadian begitu? Liam Jaya itu bajingan. Jadi, ada yang menyelamatkanku. Rania, yang penting kamu selamat. Yang bisa menolongmu itu pasti Pangeran Tampan. Pahlawan kan, cocoknya sama wanita cantik. Enggak kayak si pecundang Chandra. Kemarin kamu ada masalah. Entah. Iya? Chandra, kalau aku jadi kamu, aku mau banget tinggal di keluarga ini. Orang di jalanan aja lebih berguna dari kamu. Kalau aku jadi kamu, aku udah pergi dari dulu. Memangnya orang kayak kamu pantas buat Rania kita? Bagaimana kalau aku bilang, akulah yang menyelamatkan Rania dan Tika kemarin? Hah? Baru pulang pagi buta. Siapa tahu kamu keluyuran kemana semalaman? Kamu? Hah, cuma pecundang. Yang hilang selama 5 tahun. Kau tak tahu yang dibawa kemana? Oleh Li Zihao, kan? Chen Wuji, Mama nggak minta kamu bikin Yandran kaya. Tapi kebiasaanmu yang suka membuat ini, ubah sifatmu itu. Aku yang menyelamatkan Tian-Tian dan Yanran kemarin. Kalian nggak percaya, Dan? Percaya sama kamu? Nggak mungkin. Kamu pikir kamu siapa? Hah? Kalau kamu beneran nyelamatin Yandran dan Tian-Tian kemarin, demi namaku, Yao Fei Fei. Sudah cukup, Chen Wuji. Jangan bicara lagi. Apa kuen kacau lagi? Syukurlah pian-pian aman. Pergi. Lihat kamu saja bikin kesal. Salah apa aku ini? Menantu tak guna. Coba aja pahlawan yang nyelamatin Yandran kemarin itu. Ninggalin kontaknya ya. Mungkin dia ikut cogan. Prasangka mereka sudah mendarah daging. Sepertinya mereka tidak akan percaya begitu saja, kecuali kalau satu-satunya cara adalah meminta Baiwan untuk menjelaskan. Kau dan suami tak gunamu itu mencelakai keluarga Su, Hina. Siru, ada apa ini? Dia jeblosin Liam Jaya ke penjara. Liam, Monica, dan Hong Setiawan datang ke grup Su minta pertanggungjawaban pagi ini. Kakak iparnya itu penguasa provinsi. Sekali jentik, dia bisa hancurin kita. Aku tak sangka soal kemarin. Liam hanya di penjara. Suyanan, terus kamu mau gimana? Kakak sama iparnya sudah datang ke grup Su buat minta tanggung jawabku. Belum minta maaf juga. Apa udah salah? Liam Jaya memang pantas masuk penjara, kan? Suyana, kenapa adikku di penjara? Ini salahmu dan suami tak gunamu. Kalian seharusnya tahu betul kekuatan dan status keluarga Hong di sini. Kalau masalah ini nggak selesai hari ini, keluarga Su kalian juga akan bangkrut. Tapi kalian semua akan berakhir di penjara. Nona Yim, tenang. Masalah ini sungguh nggak ada hubungannya sama grup Su. Apapun untuk meredakan amarah Anda, kami akan suruh Suyanan ke penjara. Segera bersihkan nama adikku. Dia berlutut sehari semalam. Lalu, terakhir, suruh Chen Wuji pergi dari Jiannan. Jangan pernah kembali. Kalian yang usir dia. Aku tak apa. Tapi kenapa putriku? Aib? Nona Hong, maaf. Ini sepertinya kurang pantas. Seseorang harus membayar harga atas perbuatan yang telah mereka lakukan sendiri.
Kalau kalian tidak selesaikan ini sesuai mau istriku, aku akan buat seluruh grup su kalian hancur bersama adik iparku. Su Yangran, ini semua ulahmu. Kau selesaikan sendiri. Apa kamu mau lihat grup su kita bangkrut? Aku nggak salah. Jelas-jelas Lizzie Haoyang. Dia culik aku. Kenapa aku harus bela dia? Dia pantas. Pergi sendiri. Kau bilang apa? Kamu lupa pengorbanan keluarga untukmu selama ini. Apa salahnya bantu keluarga sekarang? Habibmu udah masuk penjara, kamu masih belum kapok juga. Berani datang ke rumahku. Oh, jadi ternyata kamu orangnya yang membuat adik iparku masuk bui. Kamu tahu seberapa kuat keluarga Hong? Hah? Awas, atau kau akan menyesal. Waktu kalian hanya 3 hari. Kalau kalian gak nurut sama aku, Kalian tunggu mati. Aku dengar semua permintaan mereka tadi. Biar aku yang tangani. Tidak seperti kalian. Kau bisa apa? masih sombong. Cepat pergi dari Jiangman sekarang. Jangan balik. Beberapa hari lagi, kalian akan tahu hasilnya. Kania, jangan marah. Biarin. Chandra Wicaksono, semua salahmu. Kalau kamu nggak celakain Rania, keluarga kita nggak akan begini. Sekarang kamu marah ngomong sembarangan, sok bisa beresin. Apa kamu itu nggak sadar diri, hah? Aku bilang aku bisa menyelesaikannya. Aku berangkat sekarang. Aku mau ketemu teman. Aku pergi dulu. Keluarga kita ini lagi ada masalah besar. Rania sampai menderita begini. Kamu masih mau keluyuran. Punya HP enggak sih? Rania, tebak aku lihat apa? Tadi Chandra masuk mobil cewek cantik. Kan aku udah bilang, cowok nggak berguna itu buaya. Dibilangin kan? Lihat aja dia. Pergi 5 tahun. Beneran Chandra? Gak salah lihat. Nggak mungkin salah. Itu Chandra. Katamu dia pergi 5 tahun baru kembali. Dan kamu masih mau nerima dia? Hah. Aku setia 5 tahun. Tapi dia ternyata... Rania, benar. Mama sudah bilang dari dulu. Harusnya nikah sama orang kaya. Kamunya bandel. Nunggu si pecundang. Sekarang apa? Enggak tahu, terima kasih. Malah main perempuan di luar. Kamu semalam ada masalah. Dia enggak ada. Pasti lagi sama jalan itu. Makasih sudah menolongku. Aku nyelamatin pacarku. Nggak perlu takdir aku secara khusus. Pokoknya, aku harus berterima kasih. Apa pacarmu nggak percaya kamu nyelamatin dia? Mau aku jelasin? Kalau enggak, kamu nggak mungkin mau makan sama aku. Iya kan? Warner, kok kamu di sini? Ini siapa sih? Song Chandra, kok di sini? Ngapain? Ya makanlah. Memangnya apa lagi? Hah? Jelasin. Aku udah ngejar kamu bertahun-tahun. Kamu pacaran sama orang kampung lem ini? Coba lihat bajunya itu. Barang pinggir jalan murahan seharga 20 yuan. Lah. Oh, minum anggur merah? Dasar miskin. Memangnya kamu ngerti anggur? Lumayan ngerti. Song Chandra, cukup. Dia tamuku. Kalau terus bikin masalah, jangan muncul lagi. Kenapa? Aku nggak ngomong sama kamu, Wanir. Maksudku cowok kecilmu. Santai aja. Walaupun kamu nggak suka aku, setidaknya aku kan harus mengujinya untukmu. Bukannya tadi kamu bilang sedikit ngerti. Kalau begitu, aku mau buktinya. Oh iya. Manajer, bawakan saya 5 botol anggur merah terbaik yang ada. Masing-masing tuang 10 gelas. Ingat, botolnya tidak perlu dibawa ke sini. Baik, Pak. Akan segera kami siapkan. Bagus.
Bukannya kamu bilang kamu sedikit tahu soal anggur? Kalau begitu, ayo kita adakan konves cicip anggur. Aturannya begini. Siapa yang kalah harus membayar 5 botol anggur ini. Dan juga harus angkat kaki dari sini saat itu juga. Chandra Wicaksono, janganlah demi dia. Keluarganya punya kebun anggur. Aku suka tantangan ini. Lemon Dot. Sip. Brion. Yang terakhir, Chateau Lafite Rothschild 1982. Orang kampung, giliranmu. Pelayan, tolong anjurkan saya 11-0. Oke. Lan Mingdu 15 tahun, terbaik tahun 96. Gelas yang kedua ini adalah Mouton yang berumur 12 tahun. Terbaik dari tahun 82. Gelas ketiga, Ao Biang 12 tahun. Tahun terbaiknya adalah 1986. Gelas keempat, Bo Cui tahun 2009. Tahun terbaiknya juga dari tahun 98. Untuk gelas terakhir ini, Bocah ini ternyata bisa membedakan tahun anggurnya. Nggak mungkin. Manajer, apa dia benar? Betul? Sangat tepat, Tuan. Ini master pencicip anggur sejati. Song Chandra, kamu lihat itu? Chandra Wicaksono itu bukan cuma sebutin nama anggurnya, tapi juga tahun pamennya. Dia juga kasih saran tahun terbaik untuk minum anggur ini. Kami profesional. Begini baru profesional. Masih ada satu gelas terakhir. Apa kamu tidak bisa menebaknya? gelas yang kelima ini sebenarnya bukanlah Lafite seperti yang kamu katakan, tapi anggur merah Mantoming tahun 2009. Kamu kalah, bocah. Gelas kelima ini sudah pasti Lafite tahun 82. Katamu Mantoming. Gimana? Mau coba sekali lagi? Tuan, Anda ini benar-benar luar biasa. Saya belum pernah bertemu ahli yang sedalam ini. Soal anggur merah. Semua jawabannya benar. Bahkan tahunnya pun bisa sama persis. Siapa kamu sebenarnya? Perkenalkan, saya adalah pemilik restoran ini. Manajer bilang ke saya, Bahwa ada 2 tuan yang sedang mengadakan adu cicip anggur. di sini, Jadi sengaja saya ganti anggur yang kelima menjadi dengan anggur langka, Mantoming. Apa katamu? Mantomin? Aku sama sekali belum pernah dengar merek kecil seperti itu. Memang sedikit yang tahu Mantoming. yang pernah mencicipinya lebih sedikit lagi. Tuan, pemahaman Anda soal anggur sungguh mendalam. Keren sekali bertemu orang yang sejiwa. Jadi, para tamu sekalian, makanan hari ini kami traktir. No coffee, bos. Nggak usah gratis. Tuan Song kan kaya. Tadi kan dia bilang, yang kalah, yang bayar. Kan, bukankah begitu Tuan Song? Mantoming sialan. Bocah. Hari ini kamu menang. Kita lihat saja nanti. Aku nggak tahu kamu begitu paham soal anggur. Gimana mungkin orang sepertimu itu gelandangan? Kakek keluarga show. Tolong jangan godain aku lagi. Istriku lagi bimbing aku nih. Alasan aku mengajakmu keluar kali ini sebenarnya adalah untuk meminta sebuah bantuan. Bantu buktiin ke istrimu kalau kamu yang nyeramatin dia. Sam? Iya, benar. Tenang aja. Andok aja beres. Kebetulan ayahku beberapa hari lagi ngadain pesta. Nanti aku sendiri yang akan jelasin ke dia. Jelas ini untukmu. Kalau keluarga Sungla bisa lihat kualitasmu, di mana kalau kamu jadi pacarku saja? Nona Boy, tolong jangan bercanda. Pokoknya, terima kasih banyak atas bantuanmu. Beraninya kamu pulang. Bukannya kamu lagi sama wanita lain? Apa enggak? Jangan bohong. Aku lihat kamu masuk mobil wanita lain. From Billy. Yanzan baik padamu, tapi kamu tak menghargainya. Kalian semua salah paham. Kapan aku pernah? Cukup. Chen Wuji. Aku nggak berharap kamu jadi pahlawan. Tolong jadi contoh yang baik buat Tian-Tian. Kau ngapain? 5 tahun ini kau ngapain? Aku nyesel karena kamu dan nungguin kamu 5 tahun.
Sepertinya hanya Boy Wonder yang bisa menjelaskan semua ini. Buat nyelesain salah paham ini. Handi Wangsa? Handi Wangsa? Halo cantik, ini aku, Andi Wangsa. Masih ini teman sekelasmu? Siapa dia? Andi Wangsa itu pewaris tunggal grup Yuhan. Kekayaannya puluhan miliar yuan. Dulu dia ngejar Rania pas kuliah. Aku dengar pernikahanmu lagi ada masalah ya. Kalau begitu, berarti aku ada kesempatan dong. Rania, aku udah di kota Jiangnan dari minggu lalu. Kita ketemuan yuk, aku traktir makan malam. Hei, Andi Wangsa. Ini Yari Vivi. Rania setuju deh. Oh, Vivi. Wah, bagus. Sampai ketemu nanti malam. Aku tahu alamat Rania kok. Rania, kamu harus manfaatin kesempatan ini. Keluarga Wang jauh lebih baik dari keluarga Riem Jaya. Jangan terus sama Ki Chandra Wicaksono yang gak berguna itu. Iya, Rania sayang. Kesempatan datang, kamu harus ambil. Kalau Tuan Muda Wang mau bantu, dia bisa selesaikan. Masalah keluar dari. Oh iya, Rania. Soal penculikan Riem Jaya, Andi Wangsa yang bantu. Dia kan suka banget sama kamu pas kuliah. Dia baru di kota Jiangnan. Dia kan ketua klub sanda di kampus kita, ingat? Lupa ya. Dia jago berantem loh. Baru saja aku singkirkan si Lim Jaya. Andi Wangsa muncul lagi. Andi Wangsa. Kamu pasti Andi Wangsa, kan? Cepat masuk. Rania ada cerita soal kamu. Rania, Tuan Andi di sini. Hehe. Ajar, cepat duduk. Tante, aku udah dengar tentang tante dari Rania. Tante, ini ada sedikit hadiah. Semoga tante suka ya. Aduh, Tuan Andi. Baik sekali baru pertama datang. Wah, ini pasti mahal, kan? Nggak mahal kok, cuma 100 ribuan. Semoga tante suka. Hah, 100.000? Aduh, Tuan Andi. Aku mau tanya, Mi. Silakan bertanya. Jadi Jimmy, gua malam-malu, Rania dibawa kering pinju. Dia dibius. Pas bangun pagi nggak ingat apa-apa. Untungnya seseorang menolongnya. Orang itu, apa benar kamu? Menyelamatkan orang, dan dia nggak ingat apa-apa. Kenapa nggak manfaatin kesempatan ini buat dapetin Rania Susanto? Sebenarnya, aku cuma ingin berbuat baik tanpa melihat imbalan. Ya, nggak nyangka bakal ketahuan secepat ini. Oh, kamu? Tentu saja, kebetulan aku ada di sana. Ini bukti kita memang jodoh. Rania, coba kamu lihat deh. Ini jodoh dari langit buat kamu. Kalian teman sekelas. Dia kan penyelamatmu. Dia itu jauh lebih baik daripada si nggak berguna itu. Kamu bilang kamu yang nyelamatin Rania. Jelas aja aku. Aku udah latihan sanda 10 tahun lebih. Mengalahkan beberapa petarung ilegal itu mudah saja. Bagus. Sekarang kasih tahu di mana pertarungan ilegal itu, lokasinya. Itu semua lagi urus tinku. Situasinya darurat. Aku cuma mikirin nyelamatin Rania. Mana mungkin aku ingat lokasinya. Betul. Tuan Muda Wangsa kan memang seluruh fokusnya pada... Nggak kayak kamu, tebar pesona aja. Chandra Wicaksono, kamu nggak boleh berani meragukan Tuan Muda Wangsa. Ingat, awas ya kalau bikin Tuan Muda Wangsa marah. Ada telepon, kalian lanjut. Kamu udah dewasa, tapi nggak punya madu. Hari itu jelas. Chandra Wicaksono, berhentilah membuat onar. Andi Wangsa nyelamatin nyawaku. Kamu nggak makasih? Ya udah. Seenggaknya, jangan terima dia. Kamu bikin aku kecewa banget. Hanya Putri Wulandari yang bisa membuktikannya sendiri, supaya kebenaran terungkap. Gawat, rumah sakit telepon. Nenek di UGD rumah sakit pusat. Rania, ayo ke sana. Boleh aku ikut membantu? Bodoh, jangan ikut bikin masalah. Rania, ayo lebih cepat lagi. Sudah genting begini, masih mau ganti baju. Habib Sakti, kamu segera TRS Pusat Jiangnan sekarang juga. Nyonya Su kena serangan jantung. Kamu harus tangani dia. Kalian ini kenapa sih? Ada masalah besar ya? Oh, kebetulan sekali. Pamanku wakil direktur di sini. Dan aku sudah tahu semua detail masalah kalian. Soal penyakit remekmu. Kalau pamanku, seorang ahli jantung yang operasi langsung.
Nyawanya mungkin selamat. Kondisi nenek kritis. Dia masih di ruang gawat darurat. Jadi, Setujui saja syarat dari kami, dan nenekmu itu bisa diselamatkan. kalau tidak mau, biar aku perjelas satu hal padamu. Aku takkan pernah setuju. Jangan ancam aku pakai keselamatan nenekku. Memangnya kenapa? Pikirkan, kalau kami pergi sekarang, aku jamin dia akan hidup sampai besok. Rania, mungkin kamu setuju aja. Nenek harus selamat. Kalau kamu ragu lagi, sudah terlambat. Rania, jangan pernah setuju. Kita cari cara lain untuk obati Meme. Kenapa masih ragu? Lebih penting harga dirimu atau nyawa nenek? Rania Susanto, waktumu sudah habis. Kamu cuma punya dua pilihan. Keluarga Susanto bangkrut atau siapkan pemakaman nenek. Atau kamu masuk penjara untuk buktiin kakakku nggak bersalah. Sujud dan minta maaf sama dia. Biar semua orang lihat. Biar semua lihat akibatnya menyinggung keluarga Li. Rania Susanto, lu tak punya nurani. Keluarga Susanto yang besarin kamu. Sekarang kamu masih ragu-ragu. Dasar nggak tahu diuntung. Aku pergi tanya dokter sekarang. Gimana kondisi nenek sebenarnya? Gak usah. Nenekmu sakit parah. Pamanku bilang, saat ini, selain dia, mungkin cuma satu orang yang bisa selamatkan dia. Orang itu tidak lain adalah sang tabib sakti yang sangat terkenal. Tapi pertanyaannya, apa kalian benar-benar bisa mengundangnya? Aku lihat di berita, tabib sakti, dia ada di kota Jiangnan. Kita cari cara, harus undang dia. Tabib sakti itu memang ada di Jiangnan. Tapi, apa kalian tahu dia itu orang sekali berapa? Banyak orang penting nawarin dia uang banyak. Tak mau turun gunung. Kalian pikir bisa mengundang dia begitu saja? Benar-benar sebuah lelucon besar. Ajo, cepat putuskan. Aku sih nggak masalah. Tapi nenek itu nggak akan tahan lama. Nah, nanti kalau ditunda-tunda lagi dan sampai terjadi apa-apa, nenek, kesempatanmu lewat. Rania, kita ke penjara saja. Jangan sok tafihan pas giliran kalian. Nona Li, kondisi nenek sudah parah. Ini masalah nyawa orang. Bisa kita kesampingkan dulu masalah kita? Minta pamanmu periksa nenek dulu. Bicara nanti saja. Jangan banyak omong. Rania Susanto, terima syaratku sekarang. Sekarang, kamu temui kakak iparku. Atau jangan harap. Rania Susanto, kalau nenek mati karenamu, kau akan menyesal. Kalian keluarga Sukan, biar aku yang mengobati penyakit nenekmu. Tabib Sakti, aku pernah lihat di TV. Tabib Sakti. Loh, ada apa ini? Itu tabib Sakti. Beliau di ICU. Maaf merepotkan. Ya repot kok. Anda benar tabib Sakti? Tolong selamatkan nenekku. Siapa yang undang tabib Siki? Keluarga Su nggak mungkin bisa. Mana aku tahu. Aku sudah tanya paman. Dia juga baru dikabari. Nggak tahu siapa yang berhasil bawa dia. Kalau dia di sini, Meme itu pasti selamat. Nanti Nyonya besar sudah lewat masa kritis. Beliau perlu istirahat dulu sebelum bisa dipulangkan. Makasih tabib. Shike, makasih banyak. Untuk biayanya, biaya konsultasinya. Ini sudah kewajiban saya, gak perlu bayar. Tabib Sakti Nekpai itu kan katanya sulit sekali ditemukan. Kenapa tiba-tiba muncul di sini? Cepat, selidiki. Siapa bantu Shu? Aku juga nggak ngerti. Siapa yang berani-berani menantang keluarga Ho dan keluarga Ling? Kalian berdua di sini lagi. Gimana dia, Ramia? Nenek sudah baik kan? Kamu beneran yang undang tabib Sakti Nekpai? Benar. Kalau kamu bisa undang tabib Nekpai, aku tulis namaku terbalik. Enggak. Gimana mungkin kamu bisa ngundang tabib Sakti? Andi Wangsa tadi sore datang nggak? Benda nyonya sakit, lalu langsung meminta bantuan kepada Tuan Nekpai. Wangsa terkaya seprovinsi. Dia pasti kenal sama Tuan Nekpai. Benar, tentu benar.
Keluarga Wang punya koneksi kuat di ibu kota. Pasti Tuan Muda Wang yang ngundang tabib Magpie. Rania, jelas Andi Wang sayang bantu kita. Tita harus berterima kasih. Dia selamatkan kamu, Tita, dan Memeo. Tentu saja jauh lebih baik daripada orang tak berguna itu. Aduh, Tuan Muda Wang, makasih banyak ya. Anda dapat Master Magpie itu karena koneksi kan? Lewat koneksi kan? Dia menyelamatkan nyawa nenek. Anda penyelamat keluarga Su kami. Tunggu, Master Magpie? Siapa itu ya? Kamu bilang kamu undang Magpie. Apa mau? Tuan Muda Wang lebih baik darimu. Kamu gak terima ya? Oh ya, besok malam, kepala keluarga Bai akan mengadakan perjamuan. Yang diundang itu semuanya adalah para pemimpin bisnis papan atas. Dengan statusku sebagai tuan muda keluarga Wang, aku dapat undangannya. Hania, aku bisa ajak kamu ikut. Rania, kenapa lihat dia? Berani melarang, patah kakinya. Rania, kalau detek kepala keluarga baik, masalah besar perusahaan Su bisa selesai. Itu belum baik-baik. Termasuk 4 grup terbesar di Jiangnan. Benar, Rania. Kamu jangan bodoh. Halo, permisi. Apa saya berbicara dengan Nona Rania? Tak. Saya Wang Shou dari Grup Badai. Atas perintah pimpinan kami, saya datang untuk memberikan sebuah undangan untuk menghadiri perjamuan beliau besok malam. Undang aku. Benar. Dan Nona Putri, kami secara khusus meminta Anda diwajibkan untuk membawa suami Anda. Sepertinya Nona Putri berniat menjelaskan insiden di ring tinju itu kepada Yan Gran di perjamuan nanti. Ngapain bawa sampai itu? Dia nggak pantas ikut perjamuan Tuan Besar Bai. Saya hanya menjalankan perintah Nona kami. Baik, sampaikan pada Nona Anda. Baik, saya akan hadir. Baik. Maaf Yante, aku nggak bisa pergi bareng kamu. Keluarga Bai. Keluarga Bai bersikeras aku bawa Chen Wuji. Nggak tahu deh apa mau ya Nona Putri itu. Bawa sampah kayak Chen Wuji itu cuma merendahkan. Standar postanya. Nggak masalah, kita pergi bareng aja. Pokoknya biar tidak membosankan, aku akan bawa Feifei. Pakai undanganku. Sampai jumpa besok di perjamuan keluarga Bai. Wah, kamu masih ingat aku ya teman lama? Tenang, aku bantu kamu di tepi Yandrai. Soal si sampah Chen Wuji, aku juga muak lihatnya. Selamat datang di pesta koktail. Loh, aku Rida kamu. Ini pasti suaminya Rania. Tampan. Dia sama sekali tidak tampan. Jauh dibanding Tuan Wang. Lagi pula, putriku sama dia kan belum menikah. Rania, karena Nona Putri sudah tampil, biar rame. Kalau gitu, aku akan mainkan biola untuk semua. Ini kan dream wedding, romantis banget. Hania, Tuan Wang itu pangeranmu. Sudah kaya, tampan pula. Benar-benar sempurna. Kamu harus hargai dia. Rania, ternyata kamu juga suka musik biola. Iya, aku suka dari kecil. Sempat belajar. Tapi karena ada urusan, jadi tertunda. Biar aku mainkan untukmu. Kau juga bisa. Orang ini suka pamer banget sih. Dia main biola, saling mainnya asal. Benar banget, dibandingin sama temanku. Jauh, Pongguk merindukan bulan aja. Wow, Uji keren. Kamarnya cepat. Ini sih udah ada formaster dunia. Nggak nyangka Chen Wuji sehebat ini. Dia ternyata beneran bisa main biola. Memangnya kalau bisa main, bisa buat makan? Jelas bisa.
Tante, dia ini sudah bisa jadi guru privat. Atau tampil di restoran besar. Gaji per bulannya minimal 100.000 yuan. Sehebat itu, bukan sekadar hebat, tapi Nggak nyangka kamu bisa main biola. Cuma Ihsan belajar aja. dengan bakatmu itu, semua gadis pasti ingin menikah. Nona, so beruntung banget ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian. Selamat datang. Perjamuan yang kita selenggarakan pada malam ini khusus diadakan untuk menghormati salah seorang tamu kita yang paling terhormat. 2 malam yang lalu, putri saya diganggu preman. Syukurlah, di saat genting itu, seorang pahlawan muda datang untuk menyelamatkannya dari bahaya. Tuan Muda Wang, Tuan Bai memujimu. Antas saja dia cara suaminya Rania. Tuan Muda Wang hebat sekali. Dibandingkan dia, Chen Wujuf itu apa? Andi Wangsa, mata sih. Gawat, kok Putri Wulandari ada di sini? Gawat. Ini semua berkat calon menantuku, Pangeran Wang. Kalau mau berterima kasih, terima kasih pada Pangeran Wang. Nyonya Zhang, sepertinya ada salah paham. Memangnya, apa hubungan Tuan Wang dengan orang yang menyelamatkan putriku? Kamu yang menyelamatkanku. Tapi kamu berani melaku? Mingdaku? Oh, Pangeran Wang, kamu cepat jelaskan sekarang. Jadi apa yang terjadi? Nona Putri, jadi bukan Pangeran Wang. Lalu siapa? Penyelamatnya adalah Tuan Chandra Wicaksono, pemuda yang menjanjikan. Menantu sendiri tak dihargai. Itu seleramu. Kami beda, sangat menghargainya. Nyonya Shu, bagaimana? Sekarang kamu percaya kan kalau suamimu yang menyelamatkan kami? Dengan ini saya umumkan, untuk membalas budi Pelan Chandra, putri saya, keluarga Bai akan mengabulkan satu permintaan Tuan Chandra. Apapun itu, selama keluarga Bai kami mampu melakukannya, kami tak akan ragu. Wow, janji dari keluarga Bai. Ini kesempatan emas. Kini Chandra Wicaksono tak tersentuh. Saya sungguh hargai tawaran Tuan Bai. Menyelamatkan Nona Putri itu hanya kebetulan. Itu sudah seharusnya. Saya benar-benar tidak mengharapkan imbalan apapun. Dia tidak mau berurusan sama keluarga Bai. Begini, saya ada urusan, jadi saya permisi dulu. Tuan Bai, lain kali saya main lagi. Nggak usah diantara. Dasar bocah, berani sekali kamu ya. Lihat saja nanti, aku bersumpah akan membunuhmu. Anak itu bodoh banget. Budi baik Tuan Bai itu. Berharga, ia malah menolaknya. Salah paham. Mulai sekarang, saya umumkan bahwa keluarga Bai akan lebih banyak menjalin kerjasama. Akan lebih banyak bekerja sama dengan agensi iklan di Yanran. Dan kapanpun agensi iklan Yanran membutuhkan bantuan apapun, keluarga Bai akan bantu sepenuhnya. Terima kasih, Pak. Jangan berterima kasih pada saya. Seharusnya kamu berterima kasih pada kekasihmu itu. Dia menyelamatkan putri kesayanganku. Kebaikan hatinya ini sungguh tak ternilai harganya. Nona, Su, bahkan tak kenal penolongmu. Matamu bermasalah ya? Kalau kamu gak suka sama Chandra Wicaksono, serahin aja dia ke aku. Kalian kan belum nikah. Aku tak peduli. Wicaksono, maaf, aku salah paham sama kamu. Oke. Hei, Tuan Jin, apa kamu sudah dengar soal yang tadi? Tuan Bai dan Nona Bai mau Chandra Wicaksono dijadikan menantu. Aku dengar-dengar, Chandra Wicaksono itu tak disukai keluarga Su. Menurutmu dia bakal nikah sama keluarga Bain ya? Kayaknya mungkin juga. Ma, kamu kenapa? Papa mana? Kok bareng? Jangan tanya. Ini semua ulah suamimu. Dia itu biang sial. Selalu bikin masalah. Ma, kenan dulu. Coba cerita baik-baik. Jadi ada apa? Begini, Liam. Wanita itu mengandalkan kekayaan keluarganya di kota.
Kali ini, dia mau menghancurkan grup Su kita. Perusahaan di klan kecilmu itu, kali ini kita habis sudah. Keluarga kita juga akan menderita. Bahkan si Anduwangsa itu juga gabung dengan mereka untuk menargetkan grup Su. Bahkan bisnis luar provinsi juga kena. Papamu pun sudah pergi untuk mengurusnya. Kali ini, kita benar-benar celaka. Sayang, apa kamu bisa minta tolong pada Tuan Besar Bai? Kata Hong Setiawan, cara itu tidak akan berhasil. Nggak ada yang bisa selamatkan grup Su kali ini. Kalau Bai tak bisa, yang lain mungkin bisa. Aku yang urus. Tidak usah khawatir. Situasinya sudah genting begini. Kamu masih saja membuat. Keluarga Hong Setiawan itu salah satu yang terkuat di provinsi. Teman-temanmu itu sama sekali tidak bisa diandalkan. Aku akui keluarga Hong memang kuat. Aku jamin tidak akan lama dia akan langsung bangkrut. Pergi kamu sekarang. Pergi dari Chang Cheng. Jauhi putriku. Mungkin masih bisa negosiasi ya. Dapur. Grup Universal terpukul keras. Jalannya keluarga Hong dan Wang. Situasinya tidak baik. Aku mengerti. Suruh taring serigala kembali. Kamu paling tahu soal bisnis. Kau urus semua bisnisnya. Enggak. Ada satu hal lagi. Beberapa informasi pribadiku boleh diungkap. Pastikan seluruh kota Jiangnan tahu. Baik, segera saya laksanakan. Konferensi pers grup barat dari Latam Biagata. 3 hari di Jiangnan. Kenapa buru-buru? Sarah barusan telepon aku. Dan diri grup Balat Daya, perusahaan teratas dari provinsi. Kini di Jiangnan. 3 hari lagi, ada konvers besar. Disuruh-suruh lagi ya? Harus coba segala cara untuk bisa hubungi orang penting misterius ini. Andai dibantu. Mungkin grup kita masih ada harapan. Ngapain cari jauh-jauh? Aku kan ada di depanmu. Jangan bercanda. Masih bercanda. Malas ngomong sama kamu. Aku mau pergi rapat. Dasar sampah. Sering sombong. Bisa apa? Dasar benalu. Masih numpang di sini. Cepat keluar. Hei, cepat sana beli lobster Australia sama kepiting sekarang. Tamunya mau datang. Udah, kamu beri aja. Aku duluan. Memangnya kamu siapa? Aduh, Kak, aku gatel nih. Kak, udah 2 tahun ya aku mbak Vimi. Kok kamu masih tinggal di rumah butut sekecil ini sih? Oh, katanya menantumu yang hilang lama mendadak kembali. Duh, jangan bahas dia. Bikin kesal. Godok. Tante, gak usah malu gitu. Semua juga udah tahu. Menantu tak guna tante itu kembali. Terus, sekarang dia kerja apa emangnya? Dia nggak numpang makan di rumah tante kan? Duh, Kak. Aku suka mikir. Kenapa nasib kita berdua ini bisa beda banget ya? Kamu dapat menantu yang nggak berguna. Sedangkan menantuku itu naga di antara manusia. Manajer top perusahaan provinsi. Gajinya 1 juta lebih setahun. Oh, bulan lalu kami baru pindah ke villa baru loh. Makan malam dulu lah. Oh, gak usah repot-repot. Kami cuma mampir sebentar kok. Ibu, aku sudah pulang. Oh, ini menantumu. Wah, udah bertahun-tahun udah ketemu ya. Bukannya dia hilang beberapa tahun? Masih belum kerja juga. Begini saja, mau kerja jadi satpam di tempatku. Sayang, siapa yang tahu orang ini ngapain aja? Joyo? Asalnya nggak jelas, mana bisa kita lekel. Tia Xiaoshui, vocês chegaram. Ah, a Yanhan voltou. Prima, eu te avisei para casar com um cara rico. Assim não estaria presa nesse lugar caindo aos pedaços. Não tem nem quarto de hóspedes. Sinto muito por você. Exato. Meu genro nos comprou uma mansão enorme mês passado.
Deveriam nos visitar para ver com os próprios olhos. Não, não precisa. Já vão embora. Não ficam para o jantar? Não precisa, estávamos só de passagem. Você está livre. Venha na minha casa nova. Meu marido comprou mês passado. Mais de 30 mil o metro, quase 10 milhões no total. Tem 8 quartos de hóspedes para vocês. Podem ficar uns dias. Deixa que eu acompanho vocês. A tia e a prima têm razão, faz tempo que não volto. Esta casa está meio velha. Mãe, hoje vou te levar para ver uma casa. Amor, você ouviu o que ele disse? Comprar uma casa nele fala como se não fosse nada. Tanto faz falar é de graça. Já que estamos de saída, leva como piada. Vamos. Kak, menantumu ini kalau soal membuat memang jagonya ya. Baru aja pulang, udah ngomongin soal beli rumah. Kamu ini ngomong apa-apaan sih? Masih kurang malu? Diam. Rumah ini sudah sangat tua. Aku bohong atau tidak? Ikut saja lihat, nanti juga tahu. Baiklah, coba kita lihat saja bagaimana caranya seorang pengangguran bisa beli rumah. Yuk. Kak, duluan aja. Aku nyusul. Mau ngapain lagi? Arus kas perusahaan lagi syarat tahu. Bukan apa-apa kok. Dasar sampah. Kantongmu lebih bersih dari. Masih ngomongin beli rumah. Bu, hari ini aku akan beli rumah ini untukmu. Asal tahu saja, ini kawasan villa termewah di Jiangnan. Villa di sini harganya jutaan. Kamu mampu? Buang-buang waktu kita aja. Tepat sekali. Jangankan beli villa. Menurutku dia beli apartemen butut saja tidak akan mampu. Dia malah bawa kita semua ke sini. Bikin malu aja. Kak, menantumu itu keterlaluan. Kita masih ada urusan. Ayo pergi. Kulit mana yang orientasi dan tata letaknya paling bagus? baik, saya cek. Pak Chen, di depan ada zona C. Ioninai, luas Patresing Zwingko Tata Labo. Villa 4 lantai, lengkap dengan taman dan kolam renang pribadi. Oke, langsung gesek karena pelajar. Nah, dengarkan aku. Sudah cukup sandiwaranya. Semua orang beli rumah itu pinjam. Harus kuakui, aktingmu itu meyakinkan sekali. Kamu gak tanya harganya? Gesek tanpa lihat? Belum pernah beli properti ya? Honyor banget. Nanti harganya bikin kamu pingsan. Drum. Harga villa ini 48,8 juta. Mohon maaf, apa Anda yakin akan membayarnya lunas? Membosankan. Ayo pergi. Perkundan ini bikin malu keluarga. Kita lihat tipe yang lain aja. Iya, lunas. Gesek kartunya. Nanti kita langsung tanda tangan kontrak. Baik, akan sedia saya proses. Astaga, Bu. Menantumu ini benar-benar aneh. Barukah ini? Sudah miskin, suka pamer lagi. Karenanya, kenapa nggak cari suami baru aja? Sudahlah. Supirku sudah menunggu di depan. Ayo kita pergi. Tuan Cheng, pembayaran Anda berhasil. Baik, Bapak. Mari ikut saya ke lobi untuk menandatangani kontrak. Pak Chandra, ini kartunya. Tidak salah dengar. Kartunya berhasil. Betul sekali. Bapak Chandra Wicaksono di sini telah membeli lunas villa ini. Ini tidak mungkin. Ya, Obi. Bila filmku juta. Langsung lunas gitu? Aduh, menantuku ini hebat banget. Beli villa langsung melunas. Itu aja. Kalian kan beli villa juga, tapi nyicil kan? Ayo, cepat. Kak, kami buru-buru nih. Kami pergi dulu ya. Chandra Wicaksono, tunggu. Uang sebanyak ini? Apa ini uang terima kasih dari Tuan Bai waktu itu? Jadi uangnya kamu habiskan begitu saja? Chandra kan udah beli rumahnya. Kamu dapat uang sebanyak ini dari mana? Sudah, kita tanda tangan kontrak dulu saja. Beberapa hari lagi beres, kita bisa pindah. Pokoknya, rumah ini harus atas nama Rania. Anggap aja ini kompensasi buat 5 tahun ini. Ma, kok mama gitu? Sudah, nggak apa-apa. Semua ini demi Rania. Ma, kita sudah beli villa, tapi aku dan Rania belum pernah mengadakan resepsi. Mungkin kita bisa cari kesempatan untuk lebih... Resepsi? Kamu masih kepikiran soal itu sekarang? Tidak. Ma, kenapa tidak setuju? Aku dan Wicaksono kan sudah menikah. Dia dulu pergi mendadak. Makanya kami... Cukup. Uang keluarga Bai habis setelah kamu beli villa itu kan? Kamu itu masih pengangguran miskin.
Bagaimana kamu mau menafkahi Pian-Pian dan Rania? Lupa lagi, masalah besar yang kamu buat. Keluarga Lee dan Wang belum membereskannya. Membiarkan Rania menikahimu itu seperti masuk ke lubang api. Masalah keluarga Lee dan Wang itu kan sudah kubilang. Aku akan bereskan semuanya. Keluarga Lee dan Wang... Itu kekuatan terbesar di ibu kota provinsi. Kerana? Mereka kaya dan berkuasa. Pergi saja dari kota Jiangnan. Nanti aku suruh Rania memohon untukmu. Jangan pernah kembali. Dasar mata duitan. Kamu masih nggak percaya padaku. Beraninya kau. Pergi dari Jiangnan. Sekarang. Jangan jadi benar lo. Oke, 3 hari lagi di konferensi pers grup Southwest, kau pasti menyesal. Uzi. Ma, gimana sih? Wicaksono, jangan diambil hati ya. Mama memang begitu orangnya. Kau tiba-tiba hilang 5 tahun lebih. Mama jadi belum percaya sepenuhnya sama kamu. Beberapa hari ini, aku mungkin akan sibuk. Aku mau coba hubungi beberapa grup yang pernah kerjasama dengan kita. Ku coba bantu keluarga. Oh ya, beberapa hari lagi Mama ulang tahun. Nanti bicara baik-baik. Jangan buat dia marah lagi ya. Loh, Tuan Muda Wangsa, ada apa? Ayo, masuk-masuk. Saya datang membawakan hadiah. Lah, perhatian sekali. Baik sekali. Silakan, Tuan Muda Wangsa. Saya dengar hari ini Tante ulang tahun. Selamat ulang tahun. Seperti yang saya bilang, kalau Rania setuju, masalah keluarga. Rania, ayo dong cepat jawab. Tuan Muda Wangsa itu orang kaya kota. Kamu nggak akan rugi menikah dengannya. Wangsa, sudah aku bilang, Wicaksono itu suamiku. Masalah keluarga kita akan aku urus sendiri. Terima kasih. Jadi, kamu benar-benar masih tidak menghargaiku. Aku rasa niatku sudah kusampaikan dengan sangat jelas. Coba bujuk Rania sekali lagi. Tuan Muda benar. Orang sehebat Tuan Muda Wangsa. Rania beruntung bisa menikah denganmu. Porselen ini sudah jadi pusaka keluarga kami. Harganya tak nilai. Dulu didapat dari lelang. Kuperkirakan harganya paling tidak setara 2 rumah. Seperti yang kukatakan, selama Rania menikah denganku, aku berani jamin seumur hidupnya akan bergelimang kemewahan. Dasar benalu. Mengganggu istriku di rumah kami. Kamu ngomongin siapa? Hah? Tuan Muda Wangsa tahu ini ulang tahunku. Dan sengaja bawa hadiah. Ku keponotmu. Orang udik sepertimu mungkin belum pernah melihat yang namanya barang antik asli. Memangnya kau tahu berapa nilainya? Biar gue beritahu. Kamu tahu nilainya berapa? Awas kalau pecah. Tuan Muda Wangsa perhatian bawain hadiah. Nah, kalau kamu pantas jadi menantuku. Jadi suami Rania. Bu, aku juga siapkan hadiah. Ini barang palsu. Apa pantas sesenang ini? Naur, hadiah ini dari Andi Wangsa. Masa palsu? Apa dia beneran bisa bedain barang antik? Pak. Kuyas, hadiah dari Tuan Wang tak mungkin palsu. Bocah, memangnya apa dasarmu bilang kalau ini palsu? Coba buktikan. Aku menghabiskan jutaan untuk mendapatkan benda ini. Apa yang kamu lakuin? Buatan 1974. Balang replika. Andi Wangsa. Jadi ini barang palsu kan? Tuan Muda Wang, apa kamu ditipu? Tunggu. Iya, rumah lelang itu sudah menipu keluarga kami. Gimana dia bisa tahu? Apa dia beneran ahli antik? Urusan keluarga istriku. Biar aku saja yang urus. Rania itu wanitaku. Jangan ada yang sentuh dia. Oke. Kita lihat saja nanti. Ma, ini hadiah untuk Mama. Kamu usir Pak Wang. Dasar pengangguran. Dari mana uangmu untuk hadiah? Jangan-jangan barang palsu lagi buat nipu aku. Grup Hyo, kau bikin kacau.
1 menit kah berlalu? Gawat. Nenek barusan telepon Birang, mitra terbesar, Pak Lee dari grup Genesis, memutuskan kerjasama dengan kita. Pasti ulah Lia Monica dan Hong Setiawan. Ayahmu masih di luar kota. Terus kita gimana sekarang? Nenek juga bilang, kalau kita nggak bisa selesaikan ini, kita akan diusir dan dicoret dari keluarga Su. Aku harus temui Pak Lee. Monica, tenang. Soal grup Genesis, biar aku yang urus. Cuma masalah kecil. Dasar tak guna. Kalau kau tak bikin Lim Jaya marah, keluarga Hong dan Lee akan membalas kita. Dasar pembawa sial. Selalu bikin susah keluarga. Tunggu aku. Meniputkan Anda, Pak Lee. Tidak masalah. Lanjutkan. Cepat juga ya. Pak Lee sudah setuju untuk bekerja sama dengan keluarga Hong kami. Kalian mau apa lagi? Pak Lee, grup Genesis kan selalu menjadi mitra terbesar kami. Dari grup show, kita sudah kerjasama bertahun-tahun. Bisa, Pak? Cukup, jangan bicara lagi. Aku sudah tekan kontak sama keluarga Hong. Tidak akan ada lagi kesepakatan bisnis lebih lanjut dengan grup Selmo. Pikirkan lagi. Kami akan tawarkan laba lebih. Sayanglah. Cukup bercandanya. Kamu tuli, ha? Maksud Direktur Lim kurang jelas, ha? Melihat besarnya skala bisnis dari kedua keluarga kami, total pesanan kami setahunnya saja mencapai ratusan juta. Keluarga Su bahkan gudang aja ndak punya. Direktur Hong memang benar. Kita bahkan tidak berada di liga yang sama. Kamu bikin adikku masuk penjara. Kalau kamu masih nolak syarat tani sebelumnya, aku jamin padamu, grup Su akan benar-benar lenyap dari kota Jiangnan dalam waktu 2 minggu. Dasar sampah, bukannya kamu dekat sama grup Universal. Pikir mereka bisa menyelamatkanmu? Direktur Lim, benarkah tak ada lagi peluang kerjasama? Ranyu, apa kau sungguh berpikir keluarga Hongmu punya kuasa penuh di seluruh provinsi? Aku dekat sama siapa, bukan urusanmu. Direktur Lim, Anda yakin mau kerja sama dengan? Bagaimana? Sudah ada keputusan? Kamu pikir kamu siapa berani mengancamku? Syarat saya tidak akan berubah. Terima saja jintitan kami, mereka grup Su hormat. Atau pergi sekarang dan tunggu kehancuran kalian. Hari ini kita ada rapat dengan Direktur Eksekutif Grup Southwest, Sally, untuk membahas proyek real estate masa depan. Kalian nggak dibutuhkan di sini. Cepat pergi. Jangan menghalangi Grup Southwest. Sally, kalian tahu sebenarnya apa itu Grup Southwest? Loh, masih belum pergi. Jangan muka tebal di sini. Kamu mengganggu Pak Lee. Kalian nggak akan bisa kerjasama dengan Grup Southwest. Aku yang bilang. Dasar bocah, kamu ini benar-benar sudah gila ya. Memangnya kamu benar-benar paham sehebat apa grup Southwest itu? Mereka itu grup terkuat di seluruh provinsi ini. Nggak ada duanya. Kenapa kamu bilang batal? Lelucon. Fania, suamimu yang tak berguna itu apa sudah gila? Hei, cepat keluar dari sini sekarang juga. Jangan buang waktu kami. Camkan ini. Grup Southwest akan segera mengadakan konferensi pers di kota Jiangnan. Saat itu tiba, Gatam memohon. Oh, kamu bikin Pak Lee marah lagi. Melah ngapain sih? Tenang. Setelah konferensi pers nanti, kamu akan paham. Ya, jelaskan padaku. Bagaimana perkembangan rencana grup Southwest saat ini? Tenang, Rohun. Semua berjalan sesuai jadwal. Sally, nanti saat bertemu Pak Lee dari Chuangse, ingat, jangan terburu-buru memutuskan hubungan dengan mereka. Biarkan mereka menunggu. Siap. Sayang, pulang ya. Kalau mama ngomong kasar, Nggak usah didengerin. Pokoknya aku nggak mau pulang. Beberapa hari ini aku ada urusan. Selama ini dia nggak pernah percaya atau hargai Mak. Kali ini aku akan buktikan padanya. sekarang gimana cara kamu membuktikannya? Tenang aja. Aku akan selesaikan krisis keluarga Su. Dan dapat restunya untuk menikah. Ramia, tenang ya. Beberapa hari lagi aku kembali. Rania Susanto, hari ini tanda terakhirmu.
Kalau kamu masih nggak mau terima persyaratan kami, aku jamin grup Su kali ini pasti bangkrut. Tentu saja itu benar. Kalian pasti tahu kan, grup Southwest, pendirinya sendiri akan muncul di konferensi pers. Dia juga akan mengumumkan kerjasama dengan banyak pihak. Perusahaan besar di kota Jiangmen. Karena grup uang kami sudah bekerja sama dengan grup Southwest, makanya setujui saja penawaranku sekarang, mumpung belum terlambat. Kami sudah bertemu Direktur Eksekutif Grup Southwest, Sally. Dia suruh kami tunggu. Jadi kerjasama kami pada dasarnya sudah pasti jadi. Keluarga Su, riwayat kalian sudah benar-benar tamat. Kalian semua. Rania, nasib seluruh keluarga Su sekarang ada di tanganmu. Hanya kau harapan kami. Wah, ternyata Bibi Zhang ini cukup paham juga ya. Kalian masih punya satu kesempatan berakhir. Semuanya tergantung pada sikapmu sekarang, Rani. Konferensi pers pendiri grup Southwest Akan disiarkan di televisi jam 2 siang nanti. Hampir waktunya. Oh iya, suamimu mana? Jangan-jangan dia sekarang sudah berubah jadi seorang pengecut sampai nggak berani muncul. Panggil dia ke sini sekarang. Jangan jadi pengecut dong. Masuk penjara? Atau berlutut minta maaf untuk aku? Mungkin. Halo, saya Chandra Wicaksono, CEO Grup Baradaya. Halo? Apa? Grup Baradaya sekarang menekan kita. Semua rekan bisnis mutusin kontrak sama keluarga Hong. Keluarga Hong tamat. Halo? Iya. Habis. Celaka. Grup Baradaya mau hancurin keluarga Wang. Ayahku mau mengusirku. Sekarang aku harus bagaimana? Hania, gawat ini. Su, Bukan, ini semua salah keluarga Li. ini nggak ada hubungannya sama keluarga Hong. Aku bisa ceraikan dia. Tolong bicara sama Koin Chandra. Lepasin keluarga Hong. Pengecut, kamu mau ngomong apa? Tutup mulutmu. Ini semua salah kakakmu. Keluarga Hong hancur. Masih berani bicara? Rania, demi kita dulu teman sekelas. Aku mohon Rania, tolong lepaskan aku. Rania, maafkan aku. Aku tidak menyadari kehebatanmu. Ampun. Sally selama ini hanyalah seorang agen dalam semua operasi grup Southwest sebelumnya. Bahkan saat menyelamatkan ibu, juga oleh anak buahku. Tunggu. Jadi Wuji yang mendirikan grup Southwest? Tuan, aku nggak bermaksud melawanmu. Ini hanya salah paham. Aku mohon maafkan aku. Tuan, mohon ampuni keluarga Hong kami. Kami sudah putus hubungan dengan keluarga Li. Lepaskan kami. Hormat saya, Nyonya. Lapor, Nyonya. Hadiah lamaran untuk keluarga Su dikirim segera dari ibu kota atas perintah Tuan. Tapi sepupumu dengan tak tahu malu merebutnya. Sekarang, ibu setuju aku menikahi Rania? Setuju. Aku setuju banget. Ibu siapkan pernikahannya sekarang. Rani,